kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami datang ke tempat ini Tuhan, kami mau mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami mau Tuhan setiap hari hidup kami dipercantik di hadapan-Mu. Manusia lama kami berlalu menjadi manusia dengan ciptaan yang baru di dalam Engkau. Itu sebabnya Tuhan kami butuh firman-Mu, kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh Tuhan segala anugerah-Mu untuk kami bisa menjalani hidup hari-hari ini. Jadikan kami wanita-wanita yang hidup berkemenangan di dalam Engkau. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan biarlah semua kemuliaan ini hanya kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, saya melihat wow bagaimana ya kita semua wanita-wanita yang berkemenangan ya. Kita percaya bahwa saudara datang ke tempat ini pasti saudara punya tujuan. Ya, banyak orang berlomba-lomba waktu saya terima temanya ini ya, beautiful in his eyes. Banyak kalau saudara lihat di dalam kehidupan komunitas, khususnya saya dulu kan seorang ibu sosialita ya, tahu kalau lagi ngumpul sama ibu-ibu ceritanya apa? Operasi plastik di mana ya yang bagus ya? Ayo tarik benang, awet muda. Nanti wajah kita bisa usianya mudah 10 tahun, 20 tahun. Ya, semua pada berlomba-lomba kepingin tarik benang, ya, kepingin di facelift, nanti matanya kepingin dibelok-belokin gitu ya. Kita cuman berlomba-lomba, artinya hari ini enggak salah saudara. Ya saya juga kepingin cantik setiap hari. Kalau bisa setiap kali saya ketemu ibu-ibu pasti bilangnya gini, duh Bu Eli wajahnya awet muda ya, itu membuat saya senang saudara. Tapi kalau sudah ketemu ibu-ibu bilang gini, loh wajahnya kok panjang Bu Eli ya, lonjong sekarang gitu ya. Nah makanya hari ini yuk, ada hal yang jauh lebih penting buat kita semua ketika saudara hadir di tempat ini. Saya percaya kalau ibu-ibu tangkap pesan Tuhan hari ini, pulang nanti semua wajahnya awet muda. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Kita nggak perlu operasi yang terlalu sampai wow. Kita percaya kalau Tuhan membenahi hidup kita dari dalam. Yang dari dalam itu memancarkan kemuliaan Kristus karena kita bisa menjaga hati setiap hari. Percayalah, wajah kita pasti glowing nanti. Ya, saya kalau dibilang Bu Eli perawatan wajah di mana? Saya jujur kalau orang-orang tanya skincare-nya mahal ya enggak. Saya enggak pakai skincare mahal, tanya tuh Ailing beli, Bu Chunling beli, semua pada beli. Saya bilang hidup sebagai seorang wanita itu enggak hanya butuh yang namanya perawatan dari luar. Tapi perawatan di dalam hati kita itu jauh lebih penting. Itu awet mudanya itu jangka panjang. Coba kalau saudara lakukan perawatan laser. Jangkanya berapa? Paling 4 bulan, 3 bulan harus diulang kan? Tapi kalau setiap hari ibu-ibu yang ada di tempat ini, hati gembira, suami galak, emangnya gua pikirin. Mertua galak, emangnya gua pikirin Tuhan Yesus aja membuat hidup kita awet muda. Amin. Ya, hari ini saya akan bawa tema ya, bagaimana kita dipercantik Tuhan. Saya percaya bahwa ibu-ibu yang datang ke tempat ini ya, mungkin ada bapak-bapak enggak apa-apa nemani istrinya ya untuk direparasi hatinya. Supaya pulang nanti istri-istri itu akan menjadi seorang wanita yang teguh di tengah-tengah masa yang sulit, kita tetap jadi wanita yang berkemenangan. Nah, kita lihat terlebih dahulu bagaimana ya kehidupan yang enggak mudah hari-hari ini, khususnya ada seorang ibu yang selalu kalau telepon saya bilang gini, Bu, saya tuh sampai hari ini enggak pernah ketemu jawabannya. Saya tanya kenapa Bu? Saya selalu tanya sama Tuhan ya, kenapa saya dilahirkan di dunia? Saya berharap menikah, membangun rumah tangga dengan sepertinya ya Bu Eli, saya ingin punya anak-anak yang baik, pasangan hidup yang baik untuk punya masa depan yang baik. Tapi pada realitanya ketika saya menikah, saya dapat suami yang galak.
Setelah suami galak, saya punya anak 4. Empat-empatnya cacat Bu Eli. Walaupun dikaruniai anak laki semua cacat. Sudah gitu mertua enggak mendukung saya. Artinya Tuhan sepertinya buat apa sih saya hidup kalau Tuhan itu cuman izinkan saya menikah punya anak cacat, suami enggak baik, mertua juga enggak baik. Terus hidup ini seperti apa? Saya cuman bilang, Bu, percayalah. Enggak semua wanita punya sesuatu yang istimewa seperti ibu. Hah, kok bisa Bu? Gitu. Justru saya kepingin ibu-ibu yang lain punya anak sehat, punya suami baik, ya, punya mertua yang baik. Saya bilang gini, itu kan hidup idealnya menurut standar dunia. Ibu tahu nggak? Semakin kita di dalam proses kehidupan, artinya Tuhan punya tujuan. Semakin banyak proses kehidupan yang menimpa kita semua, Tuhan itu semakin ingin mempercantik ibu. Mungkin tidak semua ibu-ibu yang bisa seperti ibu. Suatu kali ada banyak orang yang mungkin kalau punya paketnya lengkap, anak cacat, suami selingkuh, mertua galak. Ibu sudah punya talenta loh untuk memberikan kekuatan buat orang-orang seperti ini. Betapa spesialnya, enggak semua orang. Mungkin kalau kita enggak ngalami masalah, kita bisa enggak ngomong sama orang lain. Bu yang kuat, enggak mungkin. Makanya hari ini yuk kita belajar, buka dulu di Amsal 12 ayat 8. Percayalah, semakin buruk keadaan hidup kita, Tuhan itu semakin punya tujuan mempercantik setiap kita dalam segala hal. Amin. Apa yang dipercantik? Kuasa perkataan. Dulu Bu Eli, saya jadi istri yang preman, suka nanduk sama suami. Sekarang kena proses, saya jadi istri yang seperti Putri Solo. Rendah hati, lemah lembut. Oh dulu boro-boro Bu Eli, saya terkenal sebagai istri yang galak Bu Eli. Kalau suami saya satu kata, saya sudah 100 kata. Sekarang sejak belajar tipnya Ibu Eli 3B, buta, budek, bisu Bu Eli. Sekarang saya seperti Putri Solo. Mau diomelin apa ya saya bisu aja, enggak saya dengar Bu Eli, enggak mau bales. Mau dikatain apa, telinga saya sudah saya tutup. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan izinkan kita yang seorang wanita harus bercucuran air mata, itu baik. Karena kalau saudara hari ini ngalami yang manise-manise, saudara nanti kencing manis. Tapi waktu kita ngalami pahit, Tuhan itu senang. Kenapa? Semakin pahit jalan hidupmu, engkau semakin cantik di hadapan Tuhan. Coba kalau kita ngalami semuanya baik, jujur, kita tanpa sadar kita ini jadi orang yang sombong. Ya, mandang seseorang. Dulu saya waktu semua keadaan baik-baik, saya tuh pandang orang tuh sombong, saudara. Saya lihat kalau teman saya lagi ngalami masalah, saya cuman bilang gini, dosanya apa ya? Kok punya suami error gitu. Itu kesombongan saya dulu. Kenapa? Karena saya dulu gak punya suami error. Tapi sejak saya punya suami error, saya baru mengerti kenapa kita harus diproses. Kita buka Amsal 12 ayat 8 ya. Kita baca terlebih dahulu. Amsal bisa ditayangin dulu Amsal 12 ayat 8. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Mungkin ini enggak ada di dalam PDF saya, bisa ditayangin aja, multimedia bisa bantu. Oh iya, terima kasih. Setiap orang dipuji seimbang dengan apa saudara? Akal budinya. Tetapi orang yang apa saudara? Serong hatinya akan dihina. Berapa banyak ibu-ibu yang hadir di sini, coba kalau ada alat pendeteksi hati, pasti bunyi semua ini. Termasuk yang sudah hari Senin sampai Sabtu menjadi pelayan Tuhan, kalau ketemu shalom gitu. Tapi begitu ada pendeteksi alat untuk hati, semua di ruangan ini saya terlalu percaya, bunyi semua tit. Ada yang titnya rendah karena sudah ya setengah-setengah ngampuni. Tapi yang tit, nah ini alarmnya bahaya. Hidup dalam kepahitan. Firman Tuhan jelas berkata,
Kita mau hidup ini pilihan saudara. Mau dipuji atau dihina. Kalau kita hari ini tidak pernah sadar dalam hidup mengalami yang serong hati, saudara, hari ini di hadapan Tuhan. Mau kita pelayan Tuhan, mau saya khotbah hari ini, jam terbang saya tinggi, tapi kalau saya tidak pernah bisa menjaga hati saya serong hati, maka di pemandangan Tuhan saya juga nggak cantik. Justru Tuhan bilang gini, malangnya kamu Eli melayani Tuhan bisa khotbah, tapi tiap hari kau nggak bisa jaga hati. Hidupmu cuma dipenuhi dengan serong hati. Apa artinya kita cantik, kita hebat di mata dunia, tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang gini, kasihan deh lu. Tapi pastikan hari ini, makanya ibu-ibu yang datang ke tempat ini, kalau hidupmu lagi disakiti seseorang, hidupmu lagi ngalami keadaan yang pahit, tapi kita tetap bisa menjaga hati. Sekalipun mungkin orang bilang gini, kasihan ya kamu ya, suamimu meninggalkan hidupmu. Kasihan deh lu. Kasihan ya kamu punya pondok mertua indah tapi mertuamu guala. Kamu dihina di antara 7 menantunya, semua dikatakan baik, cuman kamu satu yang gak pernah dipandang. Tapi sekali lagi, Tuhan gak pernah lihat keadaan hidupmu. Yang Tuhan lihat ketika engkau tidak pernah serong hati, maka kita semua adalah orang yang terpuji. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat 3 hal yang akan saya bahas. Bagaimana orang yang cantik di hadapan Tuhan. Buka Amsal 12 ayat 16. Hari ini kita belajar 3 hal ya. Bodohlah, apa saudara? Yang ngomong bodoh bukan saya loh ya. Hari ini yang sakit hati bertobatlah. Kenapa kita terhina di hadapan Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Jadi kira-kira orang sakit hati itu bodoh ya saudara? Tapi sudah tahu bodoh, kenapa saudara mau sakit hati? Ya, tidak diperdulikan teman sepelayanan, keluar dari pelayanan. Memang pelayanan cuma di sini aja. Tuhan bilang gini, bodohnya kamu. Gampang-gampang punya perasaan sensi. Sedikit-sedikit tersinggung, marah. Kamu gak tahu ya siapa aku? Loh, dirinya sendiri aja gak tahu siapa dirinya. Mau tanya siapa aku? Mungkin istri-istri berkata gini, Bu Eli, cukup pengampunan yang saya berikan Bu Eli. Menikah 14 tahun saya cuman seperti Bu Ren, Bu Eli. Bu Ren, gak apa-apa Bu Ren. Yang penting di mata Tuhan saudara hari ini bukan jadi orang terhina. Dipuji sama Tuhan. Emang kita siapa? Itu sebabnya yuk berikutnya ya. Jadi bodoh yang pertama ya. Tetapi bijak yang mengabaikan apa saudara? Cemooh. Jadi orang yang hari ini suka balas cemooh dengan cemooh. Nanti difitnah, dibalas fitnah. Nanti digosipin orang, balas gosip. Apa yang dikatakan orang buruk atas hidupmu, kalau kita tidak membalas, maka kita ini orang yang bijak saudara. Tapi yang suka balas caci maki dengan caci maki berarti apa? Saya singkat aja supaya B-nya gampang, bodoh. B yang kedua bego. Karena kita itu tidak bijak. Makanya kalau di rumah suami mulai mengatakan kita, memang kamu dasar istri tidak pernah pinter, menikah sama kamu menyesal seumur hidup. Gak usah dibalas. Kamu kira kamu kegantengan apa? Amit-amit aku menyesal juga. Kalau bukan karena Tuhan benci perceraian, amit-amit sudah aku tukar tambah dengan tahun yang lebih baru. Mungkin. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi sekali lagi firman ini akan mempercantik ibu-ibu yang datang ke tempat ini. Jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bego. Hanya karena setiap cemooh saudara tidak terima.
Loh Bu Eli, kalau dikatain kebun binatang gimana Bu Eli? Lah saudara, dikatain anjing gak apa-apa, kita manusia, berarti yang error yang ngatain saudara. Kalau suamimu katakan kamu memang kayak anjing, kayak babi, ya sudah berarti yang error itu suamimu. Wong kita manusia kok dikatain babi, anjing dari mana? Lah tapi anehnya yang terima perkataan itu balas anjing sendiri. Nah ini, hari ini pastikan firman ini akan jadi rem. Saya dulu belajar saudara. Kenapa? Saya sesungguhnya asli orangnya itu gak bisa sabar. Saya itu kalau dulu berani, baik suami saya, siapapun yang berani cemooh saya bisa telepon, saya bisa labrak langsung orang. Saya tidak merasa, saya bilang gini, kamu jangan main-main, saya tidak pernah minta makan sama kamu. Jangan singgung-singgung harga diri saya. Saya tidak pernah minta sedikit pun uang sama kamu. Kamu jangan pernah singgung harga diri saya. Itu saya dulu. Tapi sejak saya belajar firman, hari ini Tuhan mengingatkan hidup saya. Eli, kamu mau jadi orang yang terpuji atau yang hina? Saya bilang, saya mau jadi orang yang terpuji, saya mau jadi orang yang di hadapan Tuhan, saya cantik, saya kaya di hadapan Tuhan. Bukan hanya saya pintar khotbah, tapi saya tidak bisa menjadi pelaku firman. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan saya, jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang tidak bijak bego, hanya setiap cemooh, engkau hari ini gak bisa mengabaikan. Mau dikatain anjing, babi, abaikan aja. Yang penting saudara dan saya hidup dari apa kata Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan kita, kita tetap berharga mulia di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau hidup dengerin apa kata orang, kita bisa stres. Ya, dikit nanti dikatain orang. Ya, betapa banyak ibu-ibu yang tersinggung. Saya tuh pernah satu nangani kasus ibu-ibu marah loh. Kenapa? Bu, kurang ajar loh Bu. Masa di depan saya cipika-cipiki, di belakang Bu dikatain. Katanya alis saya ndak sama kanan dan kiri Bu El. Katanya saya kayak nenek-nenek gara-gara sulam alis tidak berhasil. Syukurin. Loh tadi loh Bu, baru ketemu cipika-cipiki Bu. Kurang ajar loh Bu Eli. Dia bisa ngatain saya katanya, itu sulam di mana itu gagal. Lihat tuh satu naik satu turun loh. Hanya karena perkara yang sederhana itu bisa jadi sakit hati loh saudara. Sampai akhirnya saya boro-boro ya sudahlah mendamaikan dua orang. Saya bilang sudahlah mau dikatain alismu naik, enggak sama ya sudahlah. Kalau memang itu benar kan itu jadi masukan, memang ya enggak baik juga. Masa punya alis mata satu naik, satu turun. Saya cuma bilang ya sudah dianggap sesuatu masukan yang positif supaya kamu bisa memperbaiki juga. Itu diambil hikmahnya aja. Masa langsung tersinggung, marah, naik darah, itu namanya orang yang beko. Ya, saudara yang bilang sendiri loh ya. Berikutnya ya. Yuk lompat di Amsal 29 ayat 11. Amsal, nah ini ibu-ibu ya. Pasti di antara semua yang hadir ini virus yang paling bahaya. Yuk, siapa yang ngatakin bebal itu bukan saya loh ya. Orang bebal apa saudara? Melampiaskan apa saudara? Seluruh amarahnya. Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Berarti kalau kita gampang marah, dikit-dikit marah, kita orang apa saudara? Bebal. Orang bodoh, bego, bebal, itu bukan orang yang cantik di hadapan Tuhan. Apa artinya engkau hebat doa puasa? Saya doa puasa itu Bu Eli tidak pernah berhenti. 3 tahun puasa. Kalau 3 tahun puasa tapi Tuhan cuman lihat hidupmu sebagai seorang yang gak cantik karena engkau bodoh, bego, bebal. Apa artinya puasa 3 tahun? Yuk kita lihat PowerPoint saya.
Jadi hari ini temanya beautiful in his eyes. Kita mau hari-hari ini yuk bangun, percantik hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan terus bingung cari laser, operasi ke Korea. Ya, saya tuh punya seorang kenalan, dia itu kepingin cantik saudara. Padahal kalau saya lihat hidungnya itu yang enggak terlalu pendek-pendek sekali, masih oke lah ya. Kalau pas pakai kacamata gini ya enggak melorot gitu. Jadi kan enggak ada masalah saudara ya. Tapi karena kepingin cantik, dia kepingin seperti idolanya ya. Dia bawa fotonya dia bawa fotonya ke dokter operasi yang terkenal ya. Dia bilang, "Dok, saya kepingin cantik seperti ini loh, idola saya. Hidung saya bisa enggak ya dimaksimalkan?" Ternyata dokternya ya namanya dokter ya, kepingin juga dapat uang banyak. Singkat cerita ketika dioperasi selesai, saudara tahu? Ya, yang baru datang. Setelah selesai habis uang banyak, ternyata dokternya itu mengoperasi hidungnya itu terlalu tinggi saudara. Waduh, hari itu dia bingung, dia lihat, loh dok, ini idola saya wajahnya itu wajah Chinese, wajah Asia. Sekarang hidupnya dia karena terlalu tinggi hidungnya kayak India saudara. Jadi dia mulai pusing. Dia bilang ini, aduh gimana ya ini tadinya hidung mau ditinggiin sekarang mau direndahin saudara. Bingung. Makanya hari ini yuk kita percaya apapun yang Tuhan sudah titipkan, yang penting percaya. Kalau kita hari ini membangun cantik di hadapan Tuhan, percaya omongan saya, muka ibu-ibu pasti glowing. Suaminya nanti lihat suami-suami bilang gini, aduh wajahmu ya sekarang berubah. Bukan hanya wajahmu tapi hatimu juga berubah. Daripada suami bilang gini, memang wajahmu tambah cantik tapi hatimu tetap kayak iblis. Nah ini, kita semua hari ini yuk 3 hal buka PowerPoint saya yang saya akan bahas ya. Karena waktunya terus berjalan. Nah ini, yang pertama jangan menjadi bodoh karena kita menyimpan sakit hati. Jadi sakit hati itu harus dibuang ya ibu-ibu, jangan sampai disimpan. Seburuk-buruknya orang yang menyakiti hidup kita, kalau kita bisa mengampuni, kita adalah orang yang cantik di hadapan Tuhan. Amin. Makin parah disakiti, makin besar upahnya. Jelas, jangan merasa membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kalau Tuhan izinkan keadaan hidupmu itu terluka, percayalah Tuhan itu akan bangun sesuatu dari luka itu. Dia punya rencana yang indah. Yang berikutnya, jangan menjadi orang yang tidak bijak atau ceroboh. Saya ganti aja supaya gampang, yaitu apa tadi? Bego, karena kita membalas setiap cemooh. Hari ini bentuk makian, fitnah, gosip. Orang mau katakan saudara yang buruk, hari ini jangan pernah membalas. Karena kita nggak mau di hadapan Tuhan kita ini jadi orang yang bego. Yang ketiga, jangan menjadi orang bebal karena kita melampiaskan seluruh amarah. Terus gimana Bu Eli? Sekarang jadi orang yang sabar-sabar. Katakan sama kanan kiri, sabar. Sabar itu subur. Subur dapat berkatnya Tuhan. Orang yang tidak sabar itu cepat mati loh saudara, benar. Orang kalau suka marah, darah tinggi, ya jantungnya nanti putus tiba-tiba. Ada satu cerita kejadian kira-kira kalau nggak salah 2 bulan yang lalu. Suami istri lagi marah, ya istrinya lagi ngambek. Karena suaminya pulangnya terlambat terus. Tapi tidak bisa nemuin bukti kalau suaminya itu ngapa-ngapain. Ternyata suaminya olahraga, kumpul-kumpul sama teman. Tapi karena istrinya terlalu lebay, dia marah sama suaminya. Sampai sudah ndak bicara, ndak ajak omong suaminya kira-kira ya hampir 1 bulan. Saudara tahu suatu kali
Suaminya bingung, dilihat sampai jam 10 kok istrinya enggak bangun gitu ya. Biasanya memang dia enggak berani bangun nih karena istrinya galak. Kalau misalnya dipegang gini aja gini, enggak usah pegang-pegang gitu. Ya, marah gitu ya. Sampai terlihat jam 10 enggak seperti biasanya. Dia mulai bangunin istrinya pelan-pelan. Kok enggak ada respon? Biasanya kan langsung galak itu ya. Begitu dipegang dikit langsung wow gitu ya, kayak singa itu. Ternyata ketika dibangunin enggak bangun, istrinya sudah meninggal, saudara. Makanya saya bilang hari-hari ini jangan sampai enggak enak ya. Kalau dikatain misalnya orang tahu orang meninggal. Kenapa meninggal? Karena marah sama suami. Lu kan enggak enak. Kalau kita hari ini meninggalnya, itu ibu yang luar biasa loh. Suaminya berbuat jahat, dia tetap sabar, dia tetap baik. Ya memang Tuhan sudah ambil dia, sudah waktunya dia sudah ngalami kemenangan kok. No itu kan keren. Lah kalau ini meninggal karena marah sama suami, enggak enak saudara, enggak ada pesan Tuhan di dalamnya. 3 hal yuk kita bahas satu persatu, setelah itu kita selesai. Jangan menjadi orang bodoh karena menyimpan sakit hati. Kenapa saudara? Ini alasannya firman Tuhan yang saya ambil. Buka di Ayub 5 ayat 2a. Ayub 5 ayat 2a. Kita baca. Sesungguhnya Ayub 5 ayat 2a. Orang yang sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh apa saudara? Sakit hati. Berarti benar ya, orang sakit hati itu bisa benar-benar membunuh. Kenapa? Karena orang sakit hati kalau enggak segera dipulihkan pasti kanker. Pasti itu, enggak mungkin. Semakin parah sakit hatimu, semakin nanti tiba-tiba kanker sudah muncul stadium akhir. Karena saya sudah menangani beberapa ibu-ibu yang masih muda sudah meninggal itu karena sakit hati. Bahkan yang paling tragis saudara, ada seorang ibu yang meninggal karena sakit hati sama mertua. Usia 35 tiba-tiba divonis dokter kanker stadium akhir. Dia bilang, iya bu, saya terlalu pahit dengan mertua saya. Karena sejak menikah saya tinggal di pondok mertua indah. Di mana mertua saya bu amit-amit jahat. Dari pagi sampai malam stereo terus Bu Eli. Tidak pernah benar Bu Eli. Saya cuma bilang bu, kalau sudah kejadian seperti ini mau menyesal juga sudah terlambat. Sudah stadium 4 yang dokter sudah bilang sudah tidak ada harapan. Baru kita menyesal. Itu sebabnya yang pertama kita lihat berikutnya. Mungkin bisa dilihat di yang saya sudah kasih di PDF-nya. 1 Yohanes 3 ayat 14. Ini semua sudah ada di PDF-nya. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita baca. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu apa saudara? Karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, tetap di dalam mana saudara? Maut. Jadi hidup ini pilihan ya. Saudara sudah dibayar lunas, keluar dari jerat maut. Tapi karena saudara sendiri tidak bisa mengasihi, pilihannya tetap tinggal di dalam maut. Berikutnya kita lihat di Mazmur 66 ayat 18. Bisa dibuka PDF-nya aja. Mazmur 66 ayat 18. Bukan yang ini. Saya sudah kasih lengkap ya multimedia. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah apa saudara? Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Berarti kalau hati kita kotor, kita tiap hari mau intim sama Tuhan, itu sesuatu yang akan menjadi apa saudara? Penghalang. Makanya kalau orang yang gampang sakit hati hari-hari ini, hidupmu, doamu hari-hari ini pasti tidak akan pernah masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara mau connect sama Tuhan itu sulit. Kenapa? Karena passwordnya tidak cocok.
Tuhan itu terang, sementara saudara ketika hatimu kotor, engkau sedang hidup dalam gelap. Saudara mau connect gimana? Saudara datang sama Tuhan, Tuhan, tapi kita hidup dalam gelap. 3 hal kita buka PowerPoint-nya. Hari ini jangan menjadi orang bodoh karena kita menyimpan sakit hati. Bukan ini yang bodoh, sakit hati. 3 hal, jangan sampai kita pulang dari tempat ini, kita tetap jadi orang bodoh. Yang bodoh karena sakit hati, hari ini juga kita selesaikan. Kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau membuang sakit hati. Aku gak mau sakit hati sama teman baikku, aku gak mau sakit hati sama siapapun. Ya, saya konseling seorang ibu yang gak gampang. Suaminya ini selingkuh sama teman baik anaknya sendiri yang dari kecil loh saudara. Teman main anak ini masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masih yang namanya ingusan. Ternyata waktu anak ini mulai kuliah 19 tahun selingkuh dengan suaminya. Ini teman baik anaknya dari kecil yang suka main di rumahnya sendiri. Dan hari ini teman baik anaknya ini tinggal bersama dengan suaminya. Dia ditinggal sama suaminya, ninggalin anak juga. Itu membuat ibu itu sangat sakit hati. Dia bilang, Bu, saya sakit hati sama teman anak saya. Keterlaluan, bukan manusia Bu Eli. Manusia aja masih punya harga diri, masih punya rasa. Ini sudah seperti binatang. Sudah tahu itu papanya, teman baiknya sendiri dia embat Bu Eli. Saudara lihat, ini realita loh, bukan cerita bohong loh. Kalau kita tidak punya firman, mungkin ibu ini tidak mungkin bisa move on. Gimana bisa move on saudara? Tiap kali mau ngampuni ingat, ini anak yang dikasih makan. Waktu kecil jatuh dia yang obatin, bahkan mandi sama-sama dengan anaknya, main sama-sama. Kok tega Bu Eli? Tapi ini realita hidup di akhir zaman, yang jahat itu makin jahat. Tapi sekali lagi ketika yang jahat terjadi, Tuhan pasti punya tujuan yang luar biasa. Hari ini jangan sampai hanya karena urusan sakit hati, di mata Tuhan kita juga jadi orang terhina. Kalau sudah disakiti, kita mau tetap di posisi mata Tuhan, kita tetap cantik di mata Tuhan. Kita tetap mendapat orang yang terpuji dengan acungan jempol. Mungkin saya bilang, Bu, waktu ibu bisa lepas pengampunan tulus Bu, percayalah Bu. Tuhan itu tidak akan pernah segan-segan memberikan berkat buat anak cucu. Lihat aja nanti anak ibu akan dipromosikan sementara temen itu yang ambil suami ibu. Hancur pasti hidupnya. Tapi ketika ibu bisa ngampuni. Tapi kalau ibu tidak bisa ngampuni, ini loh. Sakit hati itu bisa membunuh hidup ibu. Suatu kali hidup ibu pasti kena kanker. Bayangin ya saudara, iblis itu jahatnya. Tiap kali dia mau berdoa, dia selalu ingat wajah teman anaknya. Dia diingatkan iblis kurang ajar perbuatannya, kurang ajar sampai dia gak bisa berdoa. Dia cuman hidup dari hari ke hari jengkel sampai dia ketemu firman saya. Waktu dia ketemu khotbah saya, dia berkata, Bu, untung saya ketemu khotbahnya ibu. Kalau enggak saya sudah pingin mengakhiri hidup saya. Saya sudah kepingin bunuh diri. Saya sudah merasa sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita enggak punya harga Bu. Keberhargaan saya sudah hilang Bu. Sakit hati bisa membunuh, sakit hati menutup pintu keselamatan. Ibu hari ini tahu kalau ibu enggak bisa ngampuni teman baik anaknya ibu itu tetap di dalam maut loh. Ibu mau resiko enggak? Kalau besok mati sewaktu-waktu, pintu surga tertutup. Sudah disakiti pintu surga tertutup kena kanker. Bahkan ibu doa hari ini mau doa puasa 3 tahun enggak ada artinya. Karena jelas ibu sedang hidup dalam gelap. Makanya jangan jadi orang bodoh.
firman ini menelanjangi hidup saudara dan saya untuk tetap tidak tinggal dalam sakit hati. Jauh lebih banyak, lebih baik kalau ketemu orang yang menyakiti kita, kasih senyum Pepsodent, ting gitu ya. Kasih gigi saudara, gak apa-apa. Mungkin ketemu di mall, saudara sekarang mulai belajar. Buktikan di hadapan Tuhan, aku sudah jadi orang yang terpuji. Aku akan buktikan. Itu orang yang nyakiti aku beberapa tahun yang lalu. Kalau aku sampai ketemu di mall, berarti Tuhan mau lihat aku sudah benar-benar ngampuni enggak. Kalau pas ketemu pas-pasan, jangan melengos, jangan buang muka. Tatap wajahnya, tambah cantik, tapi harus tulus loh ya. Jangan nanti bilang tambah cantik di belakang gini, nenek lampir itu, nenek lampir. Nah itu enggak boleh, enggak lulus ya. Kalau ketemu tatap wajahnya. Enggak apa-apa bilang, kamu sekarang tambah seger ya gitu ya. Tatap. 3 hal ini pastikan ya. Jangan sampai itu membunuh, sudah membunuh mati kena kanker, nanti surga juga tertutup. Dan doa-doa kita enggak pernah dijawab nanti sama Tuhan. Pastikan doa orang benar itu yang besar kuasanya. Tapi kalau doa timbul dari sakit hati, enggak ada kuasa. Orang tidak perlu hebatnya berkata-kata karena Tuhan melihat hati. Yang kedua, 10 menit lagi saya harus selesai ya. Yang berikutnya bagaimana jangan menjadi orang yang bego karena kita membalas setiap cemooh. 1 Samuel 2 ayat 3 kita buka. 1 Samuel 2 ayat 3. Kita baca sama-sama. Nah ini juga sudah ada di PDF-nya semua. Janganlah kamu selalu berkata apa saudara? Sombong. Berarti kalau saudara dimaki orang, saudara balas. Saudara itu sombong loh di hadapan Tuhan. Kalau orang rendah hati gimana responnya? Misalnya saudara di jalan diserempet sama angkot. Terus angkotnya bilang gini, matamu di mana? Ya sudah enggak usah marah. Kalau balas berarti ini berkata orang rendah hati selalu walaupun dimaki apapun dia berkata, Tuhan aku juga seorang hamba. Aku tidak mau menghakimi orang. Aku enggak mau mengatai yang buruk tentang orang lain yang berkata buruk. Itu orang yang rendah hati. Janganlah caci maki keluar dari apa saudara? Mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Jadi ibu-ibu kalau gosipin orang walaupun orangnya enggak tahu Tuhan maha tahu. Makanya jangan suka ngomongin orang di belakang. Nanti urusannya sama Tuhan. Lihat dan oleh dia perbuatan itu diuji. Saya waktu mengerti firman saya tahu berarti Tuhan kalau setiap caci maki ujiannya apa ya Tuhan. Buka satu ayat 1 Petrus 3 ayat 9. Ini yang membuat saya bisa tidak balas. Saya tidak mau bertengkar sama suami. Itu karena 1 Petrus 3 ayat 9. Bisa dibantu multimedia. 1 Petrus 3 ayat 9. Ya, jadi hari ini kalau saudara dengar cemooh fitnah. Ini waktunya saudara menikmati apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah perkataan kita apa saudara? Memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi dulu saya praktek. Kalau saya dicaci maki suami saya, dulu saya bales. Tapi ketika saya mengerti firman, ujian ternyata. Tuhan lagi lihat, waktu saya dikatain buruk, saya melepaskan berkat atau melepaskan caci maki. Ketika saya dicaci maki, saya selalu belajar berkat. Jelas. Ujiannya kalau saudara lulus, berarti kalau dicaci maki orang enggak usah balas, sekarang berkata apa?
Haleluya, diberkatilah engkau. Tapi kalau ada orangnya jangan seperti itu ya, nanti dikira nantang ya. Dalam hati aja, misalnya suami bilang, kamu ini memang bego. Dalam hati aja, jangan gini, haleluya diberkatilah engkau, nanti ditampar saudara. Kita juga perlu berhikmat ya, dalam hati aja. Duh, terpujilah nama Tuhan, suamiku ini suami yang luar biasa, aku memberkati dia. Waktu kita melepaskan berkat, yang namanya bodoh tadi dirubah jadi berkat. Yang namanya babi anjing tadi ketika kita melepaskan berkat, perkataanmu perkataan berkat, maka babi anjing berubah menjadi Tangkap saudara. Jangan jadi orang yang bego karena saudara hari ini tidak tahan. Berikutnya kita lihat ya. Kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 51. Saudara percaya dengan firman-firman ini, pulang jangan jadi orang 3B. Ya, lebih baik 3B bisu, buta, budek benar. Tapi jangan jadi orang bodoh, bego, bloon tadi bebal ya, jangan 3B ini. Kita enggak mau, kalau kita jadi orang yang 3B buta, bisu, budek itu terpuji. Tapi kalau 3B yang ini, saudara akan jadi orang yang terhina di hadapan Tuhan. Kita baca yuk, orang-orang yang kurang ajar sangat saudara, mencemoohkan aku, tetapi saudara, aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Jadi boleh ndak membalas setiap caci maki ibu-ibu? Boleh? Hari ini engkau difitnah temanmu boleh balas? Hiduplah sesuai dengan Taurat Tuhan. Berikutnya Kolose 3 ayat 16. Satu poin lagi kita selesai. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah saudara? Perkataan Kristus diam dengan segala saudara? Kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pastikan perkataan kita harus perkataan Kristus dengan segala kekayaannya. Jangan perkataan dunia. Jangan perkataan iblis. Setiap cemooh saudara balas. Buka PowerPoint saya. 3 hal. Ya. Oh ya, ini ada yang sebelumnya. Coba bisa dibuka yang sebelumnya tentang sakit hati. Jangan menjadi jangan sakit hati. Nah, bukan ini. Quote yang ada tulisan jangan menjadi orang bodoh karena menyimpan sakit hati. Bisa dibuka ya. Lupa saya. Nah, jangan menjadi orang bodoh karena menyimpan sakit hati. Yang kedua, ya udah buka power. Nah ini, pastikan kita bukan orang bodoh dengan sakit hati sebab kita berasal dari siapa? Allah. Kalau kita berasal dari Allah, kita tahu identitas kita sebagai anak Allah. Allah itu penuh kasih. Jadi siapa yang datang ke tempat ini penuh sakit hati, bertobatlah. Berarti saudara berasal dari iblis. Yuk buka PowerPoint tentang cemooh. Buka PowerPoint-nya 3 hal. Satu pembahasan lagi kita selesai. Nah, bukan ini, yang berikut, yang sebelumnya. Ini marah belum dibahas. Nah ini, jangan balas cemooh karena Tuhan sedang menguji kita. Begitu gagal, berkat hilang. Tapi kalau kita bisa melepaskan berkat, maka kita akan menikmati berkatnya Tuhan. Yang kedua, jangan balas cemooh supaya kita tidak menyimpang dari Taurat Tuhan. Yang ketiga, jangan balas cemooh karena bukan perkataan Kristus. Jadi sekali lagi kalau ini menjadi peringatan saudara dan saya, jangan dilanggar terus.
Karena nanti Tuhan berkata betapa begonya kita hanya karena anjing babi berkatku hilang. Betapa begonya kita hanya karena engkau dikatai manusia tapi hidup dari apa kataku, semuanya hilang. Hari ini jangan pernah kita kehilangan berkat Tuhan hanya karena kita tidak bisa menahan emosi. Yang terakhir, yuk kita lihat bagaimana jangan menjadi orang bebal karena kita melampiaskan semua amarah. Buka Mazmur 37 ayat 8, kita baca terlebih dahulu. Berhentilah, apa saudara? Marah dan tinggalkan apa saudara? Panas hati, diulang lagi, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Pastikan siapa yang suka marah hari ini pulang dari tempat ini ngomong sabar. Sabar, sabar. Ayo dipegang dadanya, sabar, sabar. Ini ilmu tingkat tinggi loh, orang bisa sabar. Jujur sekitar kita ini jengkelin. Coba mulai pagi sampai malam buka mata pembantu sudah jengkelin. Belum lagi nanti anak-anak. Tapi kalau kita hari ini nggak mau belajar sabar. Hari ini kita sedang apa? Iblis mencuri berkat kita. Nah berikutnya kita buka. Di Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4, oh ya udah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ternyata orang marah itu buka celah buat iblis masuk. Makanya orang gampang kena gendam itu kalau dalam dirinya suka marah. Orang paling gampang dikerjai mantra, orang paling gampang dikerjai dengan kuasa gelap. Kalau dalam hatinya suka marah, pasti gampang. Nah, lihat ya Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak apa saudara? Tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Buat apa marah? Kalau itu hanya mengerjakan sesuatu yang baik buat iblis. Jauh lebih baik kita sabar karena itu tidak mengerjakan apa saudara? Kebenaran di hadapan Tuhan. Kalau kita sabar maka kita sedang mengerjakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Buka PowerPoint-nya 3 hal. Bagaimana marah itu membawa kepada kejahatan. Marah membuka apa saudara? Celah buat iblis. Marah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Makanya hari ini yuk semua yang hadir tempat ini jauh lebih baik kita belajar untuk sabar. Buka gambar yang. Nah, orang benar di Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Khususnya istri-istri kalau lagi jutek jawab suami, jangan sepertinya perkataanmu pedas. Di mana ini sendok garpu, cari sendiri. Nah itu enggak boleh saudara ya. Walaupun kita lagi jengkel, pastikan sekalipun hati kita disakiti. Kalau suami kita tanya sesuatu, jawabannya kita enggak boleh jawaban yang ketus, pedas. Karena kita jengkel. Berikan jawaban yang lemah lembut. Itu tadi, quote-nya dibuka. 3 quote yang terakhir, yuk pemain musik boleh maju ke depan, saya sudah selesai. 3 hal bagaimana quote yang terakhir. Orang benar memberi jawaban yang lemah lembut, bukan pedas, yang menimbulkan apa saudara? Kemarahan. Quote yang berikutnya, yang ceroboh. Nanti pulang diingat-ingat ya, ibu-ibu khususnya yang agak ketus-ketus ini perlu bertobat. Karena di hadapan Tuhan kalau jawabanmu tidak jawaban lemah lembut, akan menjadi orang yang bebal. Cemooh dan caci maki keluar dari apa saudara? Orang yang ceroboh, yang bego, bukan berhikmat.
yang atasnya, pastikan kita bukan orang bodoh dengan sakit hati sebab kita berasal dari Allah. Yuk bangkit berdiri semuanya ya. Dengan 3 hal ini kita lagi di tempat ini didandani sama Tuhan ya. Mungkin pulang dari tempat ini saudara lihat tuh mertua menghadapi mertua ya. Nenek lampir masih hidup ya. Suami limited edition masih aja tidak pulang-pulang rumah Bu Eli. Sudah itu bukan bagian kita. Saudara tahu ada ayat yang bagus satu hal. Apa yang perlu kita hadapi? Buka satu hal tadi saya dapat ayat ini waktu saya di pesawat juga. Kemarin sudah saya khotbahkan sekilas. Ayub 10 ayat 12. Ini ayat yang perlu kita baca. Hari ini bagaimana Bu ngadepi realita suami limited edition. Mertua kayak nenek lampir Bu Eli. Anak-anak berontak. Kita semua realita tidak gampang. Tapi percayalah. Waktu kita berjalan dengan anugerah Tuhan ini loh yang kita nikmati. Yuk kita baca sama-sama. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Amin saudara. Hari ini saudara tidak jalan sendiri. Waktu kita bisa beres hati kita. Percayalah di tengah orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Tuhan akan memberikan tetap hidup dan kasih setia Tuhan. Dia tidak akan pernah ambil hidupmu untuk dihancurkan. Pastikan orang-orang jahat di sekitar kita itu cuma alat Tuhan membawa hidupmu itu hidup seperti apa. Karakter Kristusnya muncul saudara. Bukan untuk menghancurkan hidupmu tapi supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan lagi bawa setiap kita itu kembali ke cetak. Ke blueprintnya Tuhan yang awal. Bukan yang suka sakit hati, yang suka cemooh, yang suka marah. Bukan itu. Makanya orang sekitar kita ini bersyukur. Makanya kalau ketemu suami, saya berkata saya gak pernah sakit hati sama suami saya. Karena lewat suami saya, Tuhan kembalikan Ibu Eli Kurniawati kepada penciptaan blueprintnya Tuhan. Mirip-mirip sama Kristus. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita nyanyi. Kita percaya pulang dari tempat ini saudara sudah dioperasi sama Tuhan. Ya, saudara sudah dioplas. Saudara sudah dipercantik inner beauty. Wah ya, nanti kan lihat kalau ketemu saya berapa saat. Pasti wajahnya glowing semua. Nggak lonjong panjang lagi, cantik nanti. Pakai bulu mata cetar, tambah cantik. Kalau sekarang kalau sakit hati bulu matanya cetar, percuma mukanya panjang. Nggak ada aura kemuliaan Tuhan. Ya, yuk kita mau nyanyikan satu lagu. Saudara pulang dari tempat ini selidiki. Saudara ada di posisi mana? Yang bego, bodoh, atau yang bebal? Kalau tiga-tiganya ya kebangetan saudara ya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai. Buka hati saudara. Kalau firman ini buat saudara, akui di hadapan Tuhan pagi ini. Tuhan, aku gak mau jadi orang bodoh. Aku gak mau jadi orang bego. Aku gak mau jadi orang yang bebal Tuhan. Aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau memberkati orang yang mencemooh, menfitnah, menghakimi hidupku. Aku mau sabar menghadapi setiap keadaan hidup Tuhan. Lagu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
firman Tuhan buat setiap saudara. Jangan takut, sekalipun hidupmu direndahkan, hidupmu disakiti, tapi aku akan memberikan hidup dan kasih setiaku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman ini tidak akan pernah sia-sia. Kami datang ke tempat ini bukan kebetulan, karena kami sedang dibongkar oleh Tuhan. Supaya sesuatu yang menghalangi kami menjadi orang yang terhina selama ini di hadapan Tuhan. Kami mau pulang, kami mau tinggalkan semuanya. Kami gak mau jadi orang bodoh, kami gak mau jadi orang bego, kami gak mau jadi orang bebal di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami mau berlomba-lomba, kami mau mempercantik hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya anak-anak-Mu pulang pasti diubahkan. Kami mau belajar untuk terus taat akan firman-Mu setiap hari. Kami tidak perlu marah dengan orang-orang yang jahat di sekitar kami. Justru lewat mereka hidup kami dipercantik, hidup kami diperbaharui, hidup kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini terus bekerja Tuhan. Firman ini terus belajar untuk mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.